Selanjutnya kita akan dengar bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Pimpinan Umum Surat Kabar Harian Pilar kepada Bapak Miko Beriando. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Udo MB kalau biasa kita manggilnya, atau Udo Muklis Basri yang sudah sempat hadir. Terus ada para pejabat dari provinsi, ada Bang Ganjar, Kadiskominfo. Nah ini yang di samping Bang Ganjar ini mantan pejabat provinsi yang hijrah ke Tulang Bawang Barat, Ibu Bayana. Nah ini yang kalau selama COVID kita hampir setiap hari ngelihatnya tampil di media massa, cetak, online ataupun TV, selalu tampil Bunda Rehana. Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian ada Bang Sulpakar sudah hadir juga, dan dari kota ada Bapak PLH Sekda mewakili Bunda Epa atau Wali Kota Bandar Lampung. Ada Bang Krisna, lewat Bang Krisna ini cukup lama juga, setiap momen ulang tahun Harian Pilar selalu hadir. Dan dari DPRD Provinsi ada Udo Yanuar, Udo juga biasa manggilnya. Terus ada banyak tadi, ada Bang Denny, ada Lesti, Dinda Lesti, dan yang lainnya mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian sahabat-sahabat saya di bawah komandonya Bang Ari, sahabat dari Apindo yang sudah hadir, serta ada Pak Dandin, Pak Kapolres, dan ada banyak mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada sahabat-sahabat dari wartawan, ada Bang Juniardi, ada Bang Herman, Batin Mangku, dan yang lainnya, dan semua tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Saya selaku Pimpinan Umum Surat Kabar Harian Pilar mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Hari ulang tahun ini sebenarnya hari puji-pujian bagi Harian Pilar untuk semua orang yang selama ini dikritik Harian Pilar. Itu saya memaknai. Karena kenapa? Harian Pilar harus kita akui, dan saya juga mengakui seperti dalam video profil tadi, karena didirikan oleh beberapa mantan aktivis mahasiswa termasuk saya, sehingga dalam bawaannya itu memang dalam pemberitaan segala macam itu cenderung mungkin bisa dikatakan keras, tapi menurut saya sebenarnya bukan keras itu, tapi terus terang. Jadi menyampaikan apa yang disampaikan dengan apa adanya tanpa basa-basi. Nah, tapi ada sebagian orang yang menganggapnya itu keras. Tapi terlepas dari apapun itu, yang jelas niatnya itu adalah baik. Semua ditujukan untuk kebaikan kita semua, masyarakat secara umum. Bahkan kalau boleh saya cerita sedikit, Harian Pilar malam ini mengundang Bunda Rehana. Mungkin publik banyak tahu, sebelumnya Harian Pilar dengan Bunda Rehana hubungannya mungkin dalam komunikasi cukup tegang. Ini saya bicara di depan Bunda Rehana. Karena kenapa? Karena sempat ada status di medsos segala macamnya yang pada publik menganggap bahwa itu adalah reaksi Bunda Rehana terhadap Harian Pilar yang rajin mengkritik dia. Sebenarnya bukan. Karena kenapa? Harian Pilar itu tidak pernah mengkritik Bunda Rehana secara pribadi, begitupun dengan yang lainnya, tapi mengkritik apa yang memang harus dilakukan perbaikan demi kebaikan bersama. Tapi bukan berarti Harian Pilar itu nggak bisa muji orang. Buktinya malam ini kita undang, selama ini siapa yang pernah kita kritik untuk kita puji, kita kasih penghargaan. Karena apa? Karena berkat kerjasama kita selama ini, terutama saat pandemi ini, mungkin kita juga sering mengkritik DPRD, Komisi 5 misalnya, banyak hadir dari sini. Dulu dikritik juga Komisi 5, walaupun saya dengan Udo Yanuar, dengan Bang Denny, dengan Adinda Lesti itu akrab, sering komunikasi, tetap kita kritik. Dulu mereka
di awal sebelum pandemi masuk di Lampung kunjungan ke DPRD dan menyatakan Rumah Sakit Umum Abdul Muluk siap untuk menghadapi pandemi. Tapi begitu pandemi mulai, ternyata ada masalah penguburan segala macam yang jadi ramai di Abdul Muluk, dan itu kita kritik Komisi 5-nya. Dan begitu juga untuk semua aktivitas yang dilakukan Harian Pilar yang kita anggap memang perlu kita kritik, itu pasti kita kritik, enggak pandang bulu siapapun itu. Makanya yang hadir malam ini sebenarnya orang-orang yang pernah kita kritik. Nah, dan malam ini mungkin karena kritik itu atau karena memang kinerjanya yang baik sehingga dalam perjalanan mereka menghasilkan karya yang baik, menghasilkan kebijakan yang baik, maka malam ini kita puji mereka, kita ganjar mereka dengan penghargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, penghargaan malam ini yang kita berikan sebenarnya bukan penghargaan basa-basi atau lainnya, tapi itu memang kita anggap internal Harian Pilar menganggap memang layak diapresiasi, terutama yang berkaitan dengan penanganan pandemi. Walaupun Bunda Epa nggak datang, saya juga sebenarnya secara pribadi nggak kenal dengan Bunda Epa, tapi itu harus kita apresiasi. Misalnya penanganan dampak pandemi melalui penanganan UMKM di Bandar Lampung yang sangat luar biasa, itu harus kita apresiasi. Begitu juga dengan misalnya kawan-kawan di DPRD di Komisi 5 yang dalam perjalanannya sering melakukan sidak ke fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, sehingga penanganan kesehatan baik, itu juga kita apresiasi. Begitu juga dengan seterusnya dengan yang lainnya. Dan malam ini Harian Pilar juga mengajak kita semua untuk ke depan saling berkolaborasi seperti tema kita HUT kali ini, saling menguatkan, bangkit bersama dari pandemi. Karena kenapa? Dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik itu dampak kesehatannya, dampak sosialnya, dampak ekonominya. Dan jika kita tidak bersama-sama, tidak saling menguatkan, kita tidak bangkit bersama, maka susah dampak pandemi ini akan teratasi. Jujur saja, saya nggak bisa membayangkan bagaimana misalnya seperti Bunda Rehana yang penanganan di bidang kesehatannya yang begitu kritis selama pandemi. Saya nggak bisa membayangkan juga misalnya beberapa kepala daerah yang baru terpilih di saat pilkada pandemi, begitu jadi kepala daerah langsung berhadapan dengan penanganan pandemi. Karena yang saya rasakan menangani Harian Pilar ini saja yang jumlah orangnya nggak sampai 50 orang, begitu diterpa pandemi COVID-19 pusing juga kita dibuatnya. Nah, apalagi yang pejabat kawan-kawan yang di pemerintahan, saya rasa itu jauh lebih berat lagi. Tapi buktinya kita semua masih ada sampai hari ini, masih bisa hadir di sini dengan sehat walafiat. Dan insya Allah, dan kita optimis ke depan kita semua akan bangkit dari pandemi ini. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.